Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang semuanya saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengaturkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini, hari yang ke-8 bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, kita diizinkan hadir berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu sehat semua nggih? Kalau cara pantunin niku nun sewu, suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu apa kabar? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa taat dan berbakti kepadanya. Kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini dari awal sampai akhir, sejak Bapak Ibu berangkat dari rumah selama lenggah di sini sampai nanti sekembalinya ke rumah masing-masing, niat kita dijaga oleh Allah tetap ikhlas sehingga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh penerus risalahnya, insya Allah termasuk kita semua selaku umat pengikutnya. Dan kita berharap agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu waktu syuruk, karena kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap berada di dalam masjid, dia menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Alhamdulillah. Ning nun sewu lho niku gangsal syarat niku ampun dilupakan. Soalnya wonten tiyang sing ngendika, "Wuh, salat suruh ki pahalane gedhe, ning suruh tok. Ora subuh, boten saged." Jadi orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna itu yang melakukan 5 hal. 1, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Terus duduk tetap di dalam masjid. Yang dilakukan apa di sana? Bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, atau bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Sampai kapan? Sampai waktu syuruk. Kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka janji Rasul pun tidak harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan kembali setiap hari Jumat menjelang apa yang sering dinasihatkan oleh Syekh Ali Jabir almarhum, jangan engkau tinggalkan 4 perkara di hari Jumat. Yang pertama menapa Bapak Ibu? Berinfak di waktu subuh atau waktu fajar. Seberapapun, lebih banyak lebih baik. Leres nggih?
Menawi infak niku saya kathah saya sae napa sing penting ikhlas? Sing penting ikhlas nggih, sekedhik mboten napa-napa nggih. Jambi Bapak Ibu kula nyuwun pirsa panjenengan. Menawi memberi kathah mboten ikhlas kalian sekedhik ning ikhlas mana yang lebih baik? Sekedhik ikhlas nggih niku rumuse ngenehi nggih. Nah, sekarang akan saya coba balik. Bapak Ibu menjadi panitia pembangunan masjid. Onten sing le nyumbang niku 100.000 ikhlas banget. Terus onten sing le nyumbang niku 100 juta, ketoke mboten ikhlas. Jenengan selaku panitia pembangunan masjid lebih senang menerima yang 100.000 atau 100 juta? Mana Bapak Ibu? Lebih senang menerima yang 100.000 ikhlas napa sing 100 juta sing mboten ikhlas? Kok kula yakin jenengan mesti kepengin napa sing 100 juta sinaosa kirang ikhlas. Lah mangke nek sing nyumbang sithik-sithik masjide ora dadi. Tapi ketika yang menyumbang itu nun sewu nominalnya besar, jenengan wis seneng masjidnya tetep dadi. Urusan ikhlas apa ora kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Lah mangkaten to. Dadi rumuse ngenehi kalih nyuwun niku benten nggih. Halo? Nggih. Jenengan mau ngendika nek ngenehi iki sithik waton ikhlasne mbasa nampa kepengine. Lah begitu nanti masjidnya jadi nun sewu semua donatur dikumpulkan. Kemudian panitia pembangunan masjid memberikan sambutan. Bapak Ibu, alhamdulillah masjid ini bisa berdiri dengan megah karena donasi yang sudah panjenengan berikan kepada kami. Alhamdulillah sudah bisa berdiri seperti ini, panjenengan bisa manfaatkan untuk beribadah dengan baik. Maka mari Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan semua yang telah ikut andil berpartisipasi untuk berdirinya masjid ini diikhlaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dongake bareng-bareng. Sing waune mboten ikhlas dadi ikhlas. Dados nuwun sewu lho, kepeksa ikhlas niku boleh kok Bapak Ibu? Boleh. Salat subuh esuk-esuk kepeksa. Ngaji kepeksa, maca Quran kepeksa, nyumbang gede kepeksa, akhirnya mlebu surga kepeksa. Lah mboten napa-napa to? Daripada nun sewu ra salat ikhlas, ra poso ikhlas, nyolong sandal ikhlas, ngapusi ikhlas, ngundang-undangke tanggane ikhlas, akhirnya masuk neraka dengan lebih baik mana? Masuk surga terpaksa napa masuk neraka ikhlas? Nggih, nuwun sewu nika namung candaan nggih. Baik, infak waktu subuh. Kemudian yang kedua, jangan lupa di hari Jumat itu membaca surah Kahfi. Sampun ta Bapak Ibu? Sampun, ingkang sampun nggih. Ingkang dereng masih ada waktu sampai nanti maghrib. Yang ketiga, memperbanyak bacaan sholawat. Niku sing paling utama teng hari Jumat. Nah, yang keempat, memperbanyak doa di waktu setelah sholat asar. Karena setelah sholat asar di hari Jumat, waktu sangat mustajab untuk berdoa. Itu saya ingat betul apa yang diamalkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin ngaturaken atau mempelajari bersama apa yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan keinginan kita bersama hidup dalam sebuah rumah tangga. Bapak Ibu menawi pareng kula nyuwun pirsa, panjenengan hidup berumah tangga
Niku tujuannya napa? Halo? Tujuanipun napa Bapak Ibu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nggih, leres niku. Dados kepingin gadah setunggalipun kondisi keluarga yang sakinah, yang sa'adah. Sakinah niku tentrem, sa'adah niku bahagia. Pramila Rasulullah ngendika arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadi penanda sebuah rumah tangga itu bahagia. Nah, kalau nanti hal ini sudah ada di dalam keluarga kita, alhamdulillah. Tetapi kalau belum, mari kita wujudkan bersama-sama. Napa ngendikanipun Rasul? Yang pertama, syarat sebuah rumah tangga itu bahagia, 1, darun wasi'un. Jadi apabila rumah tangga itu memiliki rumah yang luas. Halo? Masya Allah, ana keluarga kok omahe gede, halamane amba, onten tamane, onten kolam renange, kamare namung 17. Ning nun sewu Bapak Ibu, kalau yang dimaksud adalah rumah secara materi, betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah engko terus piye sing isane gawe omah cilik? Kamangka rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unda usuke rezeki niku sampun didamel kalih Allah. Wong gaweane padha, nyun sewu, padha-padha marung, artinya buka warung. Le buka jame padha, sing didol ya padha, carane adol ya padha. Ning jebule rezekine benten niku. Berarti banyak sedikitnya rezeki kan Allah sudah menentukan. Lah kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ngapunten saestu, ora iso gawe omah gede. Betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong nyatanipun banyak orang yang rumahnya bagus, besar, lebih dari 1 ning ra tau tentrem. Mungkin panjenengan masih ingat cerita lama. Ada seorang pemuda, nek kula ngarani pemuda wong tesih enom kok nggih. Usianya itu baru 35 tahun Bapak Ibu. Masih keluarga muda itu. Punya rumah itu cuma 3. Halo? Punya rumah cuma berapa? Cuma 3. Padahal setiap rumah nilainya 5 miliar. Pripun nek ngoten niku? Kudune lak pun tentrem to. Kudune pun seneng, tapi ternyata tidak. Loh nyatanya rumah 3 yang bagus-bagus, besar-besar, nilai nominalnya juga mahal, ternyata tidak pernah ditiduri oleh pemuda atau bapak muda ini. Mengapa? Dia milih tidur di penjara. Singgone cilik. Lah terus pertanyaannya, loh kalau begitu apa salah apa yang disabdakan oleh Rasul? Menjadi sebuah keluarga itu akan bahagia kalau memiliki rumah luas. Oh ternyata yang dimaksud Bapak Ibu, rumah luas dalam hal ini adalah qalbun wasi'un, hati yang lapang. Nah kalau hati yang lapang itu setiap kita bisa menciptakannya. Lapangnya hati tidak identik dengan luasnya rumah secara fisik.
Ada orang yang rumahnya sempit tetapi hatinya lapang. Apapun yang dimakan serba terasa enak. Kondisi seperti apapun dirasa nyaman. Karena apa? Hatinya lapang. Tetapi orang yang rumahnya besar, nun sewu, hatinya sempit, akan rupek juga. Bapak di rumah, ibu pergi. Ibu di rumah, bapak pergi. Anak di rumah, bapak ibu pergi. Bapak ibu di rumah, anak pergi. Niku mah namung nggih jedhungan tok. Wonten mboten sing ngoten niku? Piyayi pundi, Bu? Ada yang seperti itu. Padahal ungkapan Arab ngendikaaken baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surga bagiku. Harusnya apa? Harusnya di dalam rumah itu ada sebuah magnet atau suasana yang menyebabkan tertariknya semua penghuni rumah untuk kembali ke rumah, berkumpul ketika pergi meninggalkan rumah. Kula nate matur mbok menawi bapak ibu tindak saking dalem, bahasa Jawanya ngoko badhe kondur niku napa? Mulih. Leres nggih. Karena dari istilah mulih itu terbersit sebuah makna, aku mulih ben energiku pulih. Energi kedamaian, energi spiritual itu ada dalam sebuah rumah tangga yang terbangun dengan baik, yang masing-masing hati penghuninya lapang. Maka suasana dalam rumah itu membawa sebuah kesejukan. Disitulah akan muncul yang namanya lapangnya hati. Tetapi kalau dalam kondisi rumah niku nun sewu Bapak Ibu ingkang kados kula aturaken kala wau, masing-masing penghuninya kok mung jedungan, suasana rumah tidak betahi, niku mboten baiti jannati jenenge, ning baiti nari. Rumah tanggaku ibarat neraka bagiku. Suasana rumah tidak mendukung. Karena apa? Karena hati masing-masing penghuninya tidak lapang. Nah, kemudian kita bertanya, bagaimana menjadikan suasana hati kita lapang? Allah sudah ngendika, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hati orang-orang yang beriman itu akan tentram jika dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah itu hati orang yang beriman akan tentram, akan lapang, apapun yang dimakannya terasa nikmat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kula lan panjenengan kemudian ingin tahu hati yang lapang itu hati yang seperti apa, yang menyebabkan dimanapun kita berada terasa nyaman, di rumah juga betahi. Hati yang lapang itu cirinya ada dua. Kalau tadi kan untuk mewujudkannya dengan banyak berzikir kepada Allah, itu untuk mewujudkan. Nah sekarang cirinya, ciri yang tampak hati yang lapang itu, ciri yang paling menonjol ada dua. Napa Bapak Ibu? Satu, mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika mendapat nikmat. Dan yang kedua, mudah bersabar jika mendapat musibah. Mari Bapak Ibu, sekarang kita sesuaikan, kita cocokkan dengan suasana batin kita masing-masing.
bersyukur kepada Allah menika gampil napa angel? Pripun Bapak Ibu? Bersyukur kepada Allah niku gampil napa angel? Kok sing jawab sithik nggih. Sajake ragu-ragu. Arep jawab gampang jebule angel, arep ngejawab angel jebule nggih pun. Saknika mboten sah ragu-ragu, Bu. Panjenengan mboten bayar kok niki nawa istilahipun jawab. Jadi, bersyukur niku gampil napa angel? Gampil nggih? Yakin nggih? Gampil. Kalau perkara itu mudah, kalau perkara itu dikatakan mudah oleh semua kita, cirinya apa? Ketika yang mampu melaksanakannya itu dalam jumlah banyak. Kalau sebuah pekerjaan itu yang mampu mengerjakan dalam jumlah banyak, maka pekerjaan itu mudah. Tingkat kesulitannya rendah. Tetapi kalau sebuah pekerjaan itu yang mampu menyelesaikan hanya sedikit orang, berarti gawean niku angel. Setuju? Nah, Gusti Allah niku ngendika wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan teramat sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Halo? Jebule yang bisa bersyukur dengan betul itu sedikit. Berarti bersyukur gampil napa angel? Sudah berbeda jawabannya. Nah, kalau sekedar mengucapkan alhamdulillah niku gampang Bapak Ibu. Mbok lari TK, lari SD diajari terus untuk melafalkan itu gampang. Tetapi ternyata bersyukur yang betul itu ngendikanipun para kiai, kalau dia sudah sanggup melalui 4 tahapan, niku orang yang bersyukur betul. Yang pertama, orang dikatakan bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala itu manakala secara batiniah dia mampu memaksa hatinya untuk mengakui sekecil apapun nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahap yang pertama ini Bapak Ibu, niku pun kathah tiyang sing gagal. Ada pengikutnya Nabi Ibrahim, ada pengikutnya Qarun. Kalau pengikutnya Nabi Ibrahim, ketika ditanya kenikmatan itu, semua dikembalikan kepada Allah. Makanya tidak heran ketika Nabi Ibrahim itu diberi kambing oleh Allah dalam jumlah banyak, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau membahasakannya benar. Ketika dicoba oleh malaikat Jibril, mungkin merasa sampaikan, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Ibrahim, matur, "Ya Nabi Allah, banyak benar kambing-kambingmu." Apa jawab Nabi Ibrahim? "Wahai Tuhan, kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala." Niku Nabi Ibrahim. Ning nek Qarun mboten Bapak Ibu. Qarun ini kan umatnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan dikatakan saudara sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika masih kecil atau masa muda, niku sak melarat-melarate wong niku Bapak Ibu niku Qarun. Setiap hari merengek-rengek kepada Nabi Musa, Musa maksud kula, "Mbok aku tok dongake to, ben aku dadi wong sugih." Akhirnya diberilah 2 kambing, dimohonkan kepada Allah, "Ya Allah, berilah barokah kepada Qarun." Akhirnya kambing nak permanak, jadilah Qarun seorang yang sangat kaya, penguasa dunia secara materi. Bahkan jumlah hartanya konon katanya disimpan dalam gudang-gudang yang begitu banyak, dan gudangnya dikunci, kuncinya terlalu banyak, yang harus membawa adalah unta. Niku kuncine. Nah, hartanya seberapa?
Tapi ketika Qarun keluar kepada orang-orang menaiki kendaraan yang begitu mewah, hari ini pakai Rubicon, besok pakai Land Cruiser, besok pagi ganti lagi Ferrari, hari lainnya ganti limousine. Nek sakniki, nek rene angge jarang. Jarane gede banget, gagah, playune buanter. Pokoke pun nek cara wong niku gagah gede dhuwur. Niku jarane Qarun. Dan setiap keluar dia pasti mengenakan pakaian yang wah, gemerlapan. Mboten nggih ibadah, ning nggih umuk. Kalau Bapak Ibu kagungan rasukan, sae kok dene ibadah nika sae. Mboten dingin nyumbang riyen. Nek saniki lak omen duwe klambi anyar dingin apa riyen Bapak Ibu? Dingin jagong riyen. Lah mangke nek lengge jagong pun kesel klambine, lagi tinggo neng masjid. Wonten sing ngoten niku? Dan niki rawuh mboten? Ngoten niku Bapak Ibu. Lah Qarun ketika ditanya, Qarun, dari mana harta yang begitu banyak yang kau miliki itu, wahai Qarun? Kemudian Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku miliki ini karena ilmu yang ada padaku. Nek cara jelentrehane, aku pinter lah kunggula mentah duit, aku pinter lah nyambut gawe. Dia lupa kepada Allah. Tahap pertama sudah gagal. Makanya banyak orang-orang sekarang itu ketika punya rumah bagus ditanya, kok dalemipun saya omah kue. Putranipun pinter, wong anakku. Ibuke ya pinter, bapake ya pinter, wis sak ukur. Akhirnya napa? Diaku lupa kepada Allah. Padahal baru tahap pertama. Jadi orang dikatakan bersyukur betul itu ketika mau dan bisa mengakui semua nikmat sekecil apapun adalah pemberian dan titipan dari Allah. Yang kedua, orang dikatakan bersyukur betul kepada Allah jika semuanya itu kemudian menggerakkan lisannya untuk selalu memuji Allah dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bisa. Tapi nyun sewu, ada makna lain dari ucapan itu. Alhamdulillah itu segala puji itu hanya milik Allah. Artinya kula lan panjenengan jangan minta dan mengharap dipuji. Walaupun lisan kita mengatakan segala puji bagi Allah, tapi hati kita berharap ada orang yang memuji kita, niku pun gugur Bapak Ibu. Lah niki kan angel. Le nyebabe angel niku le nata ati niku lho. Lah terus pripun Pak Darmadi? Nek kadang-kadang di pergaulan ada orang yang memuji kita bagaimana? Nah, ini lain masalahnya. Kalau ada orang yang terlanjur memuji kita, maka jangan ditolak. Kita tidak boleh minta dipuji, tetapi ketika ada orang yang memuji, jangan ditolak. Karena orang yang menolak pujian, hakikatnya dia minta pujian itu datang berulang. Kula contohaken. Ibu pas badan ngagem rasukan enggal tur ketoke larang. Kula matur ketoke. Terus wonten ibu sanesipun nyelatu napa nyelatu? Nyelatu nggih. Bu, kok rasuk agemanipun saya sangat mesti larang. Terus ibu ngendika, ora wong kaya ngene kok. Apa yang dilakukan oleh ibu yang menyanjung tadi? Estu lho Bu, saya sangat. Begitu kita menolak, dia akan memuji lagi. Berarti orang yang menolak pujian itu hakikatnya meminta pujian datang berulang. Makanya kalau ada orang yang terlanjur memuji kita, hentikan dengan ucapan
alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat rasukan ibu, alhamdulillah iki paringe Gusti Allah. Rampung. Ini iya ta Bu? Ini untuk mengeliminir suasana batin. Dan yang kedua, mendidik orang yang memuji kita itu untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang dikatakan bersyukur betul kepada Allah itu manakala mampu menggunakan nikmat paringipun Gusti Allah kagem ngibadah. Ada orang yang mampu mengembalikan seluruh nikmat kepada Allah, kemudian diikuti dengan kalimat tahmid. Ning nuwun sewu, nikmate Gusti Allah mboten ngibadah, ndak bisa dikatakan bersyukur. Makanya kalau ada orang awake sehat, ora tau lara, ning ra gelem sujud, nuwun sewu, mboten purun salat, niku mbok dheweke ajeng muni alhamdulillah sedina ping 1000. Ngapunten saestu ning ora gelem salat, mboten bersyukur dumateng ngersanipun Gusti Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Sebagai ungkapan syukurmu kepada Allah yang telah memberi nikmat kepadamu, fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Pertanyaannya Bapak Ibu, wonten mboten tiyang awake sehat ning ra tau salat? Garwane sinten? Banyak Bapak Ibu. Awake sehat, kepara omahe cedhak masjid, bendina krungu adzan, tetapi tidak pernah respect dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiyang sing ngoten niku mbok ajeng lemuni alhamdulillah ping 1000 saben dinane, tapi sengaja dia tidak salat, dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, orang yang bersyukur betul kepada Allah itu ketika dia mampu berbagi dengan nikmat itu. Awake sehat nggo ibadah ning ya nggo tetulung marang wong. Bandane oke, dinikmati, tapi jika dia juga mau berbagi kepada banyak orang, makanya dikatakan tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ngoten ta, Bu? Wah, sekarang ini banyak orang-orang nyun sewu golek gawe angel tenan, akhirnya mengemis jadi pekerjaan. Onten mboten? Teng perapatan lampu merah niku kayak banget ngoten niku. Mengemis dengan berbagai cara. Itu kurang perwira. Padahal Allah menuntunkan kepada kita, memotivasi kita, ayo kamu pakai kemampuanmu untuk bekerja, sehingga ketika engkau sudah mampu bekerja, engkau bisa berbagi kepada orang lain. Bukan berapa besarnya kita berbagi, tapi kemauan kita untuk berbagi itu sudah luar biasa. Niki orang bersyukur betul. Dan hati yang lapang itu yang kedua, nun sewu, ngendikanipun para kiai, kalau dia mudah sabar pada saat menghadapi musibah. Ternyata sabar pada saat menghadapi musibah itu hanya mudah diucapkan oleh orang-orang yang tidak terkena musibah. Leres nggih? Tapi kalau dia sendiri terkena musibah angel. Kalau mbak menawi nate matur, ada sebuah tempat terjadi bencana tanah longsor. Pak Kepala Desa, kemudian sekretaris desa dan rombongan berkunjung ke tempat yang longsor itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mobil yang ditumpanginya terguling masuk ke dalam jurang. Akhirnya terdengar kabar bahwa sekretaris desanya itu meninggal dalam musibah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi?
istri dari sekretaris desa itu nangis ngelulu, ngulung komeng, akhirnya pingsan. Nah, istrinya kepala desa datang menghibur. Pokoknya pun naik cara mriki nggih, jeng sabar ya jeng, iki wis pesten saka Gusti Allah. Mbok tok getunono ya wis ora iso bali. Anggenipun menghibur dangu. Ibu sekretaris, istri dari sekretaris desa tadi, siumannya juga lama. Dari siuman untuk dia bangkit, istilahnya pun apa? Tegak kembali dalam duduk menghadapi kehidupan, dia juga sulit. Tapi setelah sore datang berita yang sebenarnya, ternyata yang meninggal adalah kepala desanya. Halo? Apa yang terjadi dengan istri kepala desa? Langsung pingsan, ora tangi-tangi, ora sadar-sadar. Menurut ngapunten, saya ingin mengatakan, ternyata sabar dalam menghadapi musibah itu hanya mudah diucapkan oleh orang-orang yang tidak terkena musibah. Tapi bagi yang terkena musibah, sabar itu angel tenan. Makanya hati yang lapang itu adalah hati yang bisa bersabar ketika menghadapi musibah. Ini sudah masuk waktu syuruk. Nah, wale janji kalau ketemu waktu syuruk lagi. Dan nek ketangan nggih mengin jenengan malah terus lindunga bismika Allahumma ahya bismika amut ngoten nggih. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan, sing tiga nggih lain waktu. Jadi keluarga itu akan merasakan sebuah kebahagiaan manakala dalam sebuah rumah tangga itu masing-masing individu penghuninya memiliki hati yang lapang, yang gampang bersyukur ketika menerima nikmat dan gampang bersabar ketika dicoba dengan sebuah musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kalau ada benar dan manfaatnya, semuanya datang dari Allah, bukan datang dari saya. Tetapi jika dirasa apa yang saya sampaikan ini ada yang salah, ada yang kurang berkenan, semua kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, saya Sudarmadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.